kami Arso kita sudah pindah lagi karena kita memang nyambut gawe ini pindah. Pindah. Nah, hari ini kita sudah bersama Mas Sigit selaku istilahnya penetas telur bebek. Ini nek misalnya sama telur biasa paling rumah padha ora, Mas? Sebetulnya dengan telur lain seperti ayam, kalkun dan lain sebagainya sama, hanya perbedaan di suhunya ini. Oh, suhunya nggih. Suhu dan kelembapannya harus berbeda. Nah, dulu yang mengajari seperti ini tuh dari mana, Mas? Saya latihannya otodidak, Pak, ini. Oh, riset sendiri ya Nah, berarti. jadi saya belajar dari pertama dulu memang banyak yang gagal, tetapi alhamdulillah setelah menekuni selama kurang lebih 8 tahun ini kita Sudah mulai hafal ya? mulai menghafal karakter telur sehingga menghasilkan bibit-bibit yang bagus yang siap untuk dikembangkan. Oh, berarti nek dulu awalnya apakah sudah melakukan penemuan pakai apa oli foil itu yang putih-putih itu sama lampu-lampu ini juga yang nyari risetnya jenengan harus berapa gitu jumlah lampunya gitu. Untuk masalah mesin penetas dari kelompok kami ada yang mempunyai usaha sendiri. Oh. Jadi kelompok kami memiliki tempat untuk membuat mesin penetas yang ditangani oleh anggota dari kelompok kami, sehingga masing-masing orang itu memiliki usaha yang berbeda-beda. saling melengkapi gitu. Saling melengkapi. Terus kalau biasanya Mas ini nek bar netes terus apakah leadol itu ada kesulitan atau tidak, atau sudah punya apa customer sendiri ngoten? Kalau untuk masalah penjualan kebetulan sudah ada langganan yang biasa ngambil seperti para pedagang, dan untuk pemasaran dari bibit bebek atau bibit itik ini kita sudah keluar dari Jogja. Ya. Ke Purworejo, mungkin ke barat lagi. Oh, itu Ke pengiriman Bumen. dari jasa pengiriman apa pribon sendiri? Mereka langsung datang ke sini mengambil Oh. dan rutin setiap 5 hari sekali. Oh, berarti karena bisa rutin itu tadi terus makanya jadi langganan ya, Mas? Iya. Kalau misalnya kesulitannya nopo tuh Mas kalau penetas telur seperti ini? Kesulitannya sangat banyak ketika cuaca hujan. Untuk telur yang ditetaskan pun nggak maksimal, banyak yang mati, Pak. Oh. Dan ketika kemarau seperti ini suhunya sangat panas juga mempengaruhi untuk daya tetas telur, banyak yang tidak jadi. Biasanya Pak dari 100% yang dimasukkan itu nanti berapa persen yang jadi? Minimal kita 60%, maksimal ya 80%. Oh, pasti ada sisa nggih. Pasti ada sisa, nggak mungkin menetas semua. Tapi sudah bisa dibedakan nggak nanti itik lanang, itik wedok gitu? Pun sakit nih Pak. Dari telurnya apa? Setelah menetas, Oh, setelah saya menetas. sudah hafal. Nek wedok niku ciri-cirinya pripun? Ciri-cirinya untuk betina itu dari warna bulu, warna paruh, niku agak keputihan, paruhnya seperti warna bawang merah, Pak. Oh. Kalau untuk pejantan warnanya bulunya hitam, paruh hitam. Dari suara nanti untuk akuratnya akan kita buka duburnya. Oh. Kalau jantan ada jarum, Nggih. kalau betina tidak ada. Hampir mirip seperti manusia ada jarum. Oh, Jadi sudah ada mirip punyanya tanda-tandanya. Masnya, jarumnya. Maksudnya kepiye? Ada jarumnya, ukurannya. Anjing. Terus kalau anu Mas, ngapunten ini. Biasanya untuk penetasan seperti ini telur yang berkualitas dan tidak itu pripun niku kan ada grade A, grade B niku ketika ditetaskan itu pengaruhnya dengan anak-anaknya itu pripun? Untuk pemilihan telur kita langsung bisa mengambil yang bagus dengan ciri-ciri. Yang pertama, bentuk telur tidak terlalu bulat, lonjong, Dawa dan- gitu. ya dawa. Terus warna telurnya tidak terlalu biru tua, tidak terlalu putih. Untuk cangkang juga tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Kita ambil yang rata-rata air. Seumpama ada 100 telur, mungkin yang bisa ditetaskan 70 atau 60, yang lain buat konsumsi. Berarti nek misalnya ten mriki diteteske kok ra iso,
turai ini masih bisa dikonsumsi gitu. Untuk yang 1 malam yang tidak ada bibitnya itu bisa kita cek 20 jam kita masukkan dalam mesin penetas, nanti bisa kita cek kalau dalam 24 jam itu ada sebesar biji randu itu bergerak itu berarti ada bibitnya. Tapi kalau bening sekali itu tidak ada bibitnya. Itu Nah, ini langsung termasuk yang gimana? Kalau ini sudah umur sekitar 2 minggu. Kalau yang 1 malam itu langsung bisa kita ambil yang tidak ada bibitnya, bisa kita konsumsi. Wah hebat ya Mas Wak ya. Berarti enggak apa-apa ya, sudah dimasukkan ke sini selama semalam, paginya yang tersortir itu untuk konsumsi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa masih enak, tapi kalau lebih 2 hari ya sudah nggak enak. Oke. Nah, terus kalau ini Mas jenengan sering gini enggak? Mas tadi seneng Ya ini kan ada banyak Mas, ada Mas Pur. Kok sekarang hanya beberapa itu? piye maksudnya? Atau dulu hitungannya per hari bisa menetaskan ya Mas ya berarti? Kita melihat pasaran, Pak. Jadi ketika kita melayani konsumen dari para petani, ketika kita melihat area persawahan, ketika tanaman itu palawija, kita akan mengurangi jumlah telur yang ditetaskan karena nanti pemasarannya agak sulit. Tapi ketika panen raya pasti jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan telur yang dimasukkan banyak karena nanti akan terjadi peningkatan permintaan di UDIT itu. Berarti tergantung nganu ya apa tadi? Penanaman palawija dan sebagainya itu Nek. Iya. Pas padi itu berarti Iya. permintaan nganu banyak nggih? Iya, makanya ketika musim kemarau kita menetaskannya sedikit, tapi nanti setelah penghujan itu kita akan menambah jumlah telur yang ditetaskan. Nah ini, punten ini jenengan untuk apa ini usahanya ini sering dikunjungi enggak Mas? Studi banding lah misalnya mahasiswa PKL itu Iya. yang Jadi belajar untuk di kelompok kami sudah banyak sekali yang studi banding datang ke sini, baik itu dari Madura, terus anak-anak sekolahan dari peternakan itu ada yang PKL di tempat kelompok kami juga. Jadi wis kondang artinya iki. Apa nih? Duh maksudnya kelompok ini loh nganti do dikunjungi. Itu tadi beberapa contohnya. Contoh. Nah iya, itu untuk penetasan seperti ini. Nek untuk pemula Mas, belajar dari jenengan itu susah nggak untuk belajar menetaskan? Karena kan sudah menemukan metode tuh Nek Mas Sigit ini. Sebetulnya untuk menetaskan IT itu bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan susah juga. Kembali kepada orangnya. Ketika orang tersebut benar-benar dan bersungguh-sungguh mau menjalankan usaha bisnis penetas IT, kalau mereka teliti dalam arti setiap jam mungkin pengecekan suhu, kelembapan dan lain sebagainya, itu mereka bisa tertib dan rutin. Tapi kalau yang beliau mungkin 1 hari hanya diamati 2 kali, ya mungkin daya tetasnya juga akan berbeda, karena yang paling berpengaruh dengan daya tetas yaitu suhu suhu untuk penetasan itu. Suhunya harus ajek ya Mas? Ya 38. 38. Iya. Bisa turun apa bisa naik? Apa turun? Kalau mesin kita ini walaupun otomatis tapi masih ada manualnya. Ketika suhu sudah memenuhi target 38, Nggih. nanti lampu akan mati, setelah 37,5 akan hidup lagi gitu. Otomatis. Iya, Otomatis. Berarti rasa kudu nilai-nilaiin Mas Pur, sudah ada alat otomatisnya. Jadi berarti seperti yang dikatakan, saya pernah bertanya itu ketika orang telur atau mungkin minum ayam itu kayak rumah bocah itu beneran ya Mas? Iya. Bayi. Bahkan harus kita sanding terus. Kalau kita leno mungkin untuk kelembapan airnya habis dan lain sebagainya, nanti daya tetas juga akan turun juga. Ada airnya Mas? Ada yang ini kalau mau minum. Oh, nggak mau mandi saya. Oh, kok yang ini enggak? Yang itu ada airnya pripun berarti Mas? Sebetulnya kalau yang bagus dari hari yang pertama sudah ada air untuk kelembapan, tetapi karena ini di luar rumah, untuk kelembapan saya kira sudah cukup untuk 1 sampai umur 5 hari, nggak perlu dikasih nampan air. Setelah 5 hari baru dikasih nampan air. Ya, nanti setelah 5 hari akan saya
berikan nampan air. Untuk gubungnya ini apakah harus ada speknya Mas? Harus lebih Oh, tinggi? sebetulnya nggih. Apa harus lebih rendah lagi karena menjaga kelembapan tadi itu? Sebetulnya yang layak itu memang atasnya nggak asbes seperti ini. Harusnya apa, Mas? Harusnya genteng, Pak. Apa ini dimbrukkan saja yuk? Ya belum balik modal, Oh, masa iya. membroknya mah rugi. Nah, saya. geton nih dek gue asbes. Ya enggak, itu contoh yang Nah, dianjurkan. iya ini. Terobosan ke depan Oke. Mas, yang pengen jenengan kenapa? Terobosan ke depan tentunya kita akan bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain agar kita nanti bersama-sama untuk maju untuk menggapai cita-cita, tentunya untuk mensejahterakan khususnya kelompok kami di kelompok Unggul Mulyo. Dan untuk pemasaran baik itu pembibitan, pembesaran, penjualan daging, aneka masakan, tentunya kita akan merambah ke luar Yogyakarta untuk memasarkan dari hasil dari kelompok kami. Wah, luar biasa Mas kan. Kelompok-kelompok bekerja sama, terus dibuat sebuah perkumpulan. Nek malam minggu kopdar. Nah, korban gondrok. Ayo. Pak, ini ada berapa yang menetaskan di dusun sini? Yang menetaskan sementara dari kelompok itu baru saya dan mungkin ada beberapa teman, tapi yang paling besar kapasitasnya baru saya. Oh, hebat itu loh. Mas. Sing neteske paling gede Mas Sigit. Ya orang maksudnya paling banyak jumlahnya. Ini Oke. untuk kesimpulan ke pemirsa di rumah atau pan demen lah ya, sampaikan Mas ke. Nggih, kintenge pesan-pesannya nyapa jenengan? Ya, kita hanya berpesan karena usaha pembibitan IT ini, karena IT itu dari pembibitan sampai telurnya, dagingnya itu bisa dimanfaatkan. Saya berpesan kepada para penetas agar jangan pernah putus asa. Kita akan selalu belajar terus untuk meningkatkan daya ketas telur IT untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat khususnya di Indonesia ini. Nggih, berarti memasyaratkan endok dan mengendoki masyarakat ya. Nggih. Ya, terima kasih Mas Oke, Mas Sigit Sigit. atas ilmunya. Semoga nanti kita teman-teman di rumah juga bisa belajar dari Mas Sigit untuk berwirausaha Mas. Leres. Nggih, sami-sami, Pantang Pak. menyerah. Nggih. Pantang menyerah, Bapak. Oke. Pamit dulu ya Mas Sigit. Nggih, Monggo, monggo, monggo. silakan, Pak. Nggih, Nggih. nggih. Bareng-bareng. Nggih. Dok, 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 dok. Jan, ranong nanggap ya dok. Ndoke dhewe ra apa-apa, yang penting dicet. Dulur Mas. Nggih. Sik. Kursiku PN. Nah, aku ngerti nek awakmu kok badut dadi ora Nggih. iso lungguh. Niki ajeng takon, Dok. Nah, nggih. Niki ndoke sijine pinten? Sijine tuku apa takon? Wah, niki takon Rin. Pinten niki? Siji 2000. Wah, jenengane adol larang. Kok larang piye to? Ame ngendok sak upel-upel ana siji 2000. Saiki ngeten, Mas. Mang lumpukno pilih jenengan nek gedene sak endok. Kula tuku 3000. Pale. Panjenengan iki jawabane ngejak Niki gesek. nek sing apik-apik ngene iki 2000. Nggih, nek sing bendet-bendet niki, Ah, mang gratis mang beto mawon. berarti sing bendet niki gratis. Gratis. Nggih, sakniki jenengan mang niku pendhetke wadah. Nggih. Kula nyuwun 5 kilo, Mas. 5 kilo, nggih. Ning sing bentret. Waduh. Ha uripun. Ran, niki nek 5 kilo ra ono. Napa kula bendati kabeh? Kajengi jenengan bati. Lho kula mung butuh sing Ra ono nek gratis. sing bendet ning siji padake. Nek arep kang nyok kono go lunga. Sing tak sawatke saka mburi. Nek kaya ngono ta. Ya. Nggih, niki ades dodolan ndok. Ndok. Wis ngerti lemune ndok. Nah, Saiki wayahe pamitan. wah iya. Aku wis buka ya kono sing pamit. Nah, niki pamirsa, matur nuwun yang hari ini sudah mengikuti perjalanan kita di layah-layah tulan-tulan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Nah. Masih bersama saya Porsi Panjang dan saya YT Fuad. Anji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ndak yo. Ini